Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para siswa sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melakukan pembelajaran walaupun kembali dengan metode daring. Pada video kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Rencananya materi ini akan dilengkapi dengan praktikum ya, demonstrasi praktikum di laboratorium. Namun untuk mengawali ini, karena pembelajaran harus berlangsung terus-menerus ya, kita awali dengan teoritisnya. Nanti kita akan lakukan ya bukan penemuan barangkali ya, nanti adalah statusnya menjadi pembuktian ya. Kita akan buktikan bahwa faktor-faktor ini memang mempengaruhi laju reaksi, kecuali yang tekanan ya. Tekanan itu karena harus dilakukan pada sistem yang tertutup dan reaksinya untuk reaksi gas, dan kita harus rubah tekanannya. Ini yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan alatnya. Baiklah, yang pertama adalah luas permukaan. Perhatikan baik-baik yang dimaksud dengan luas permukaan. Kalian bisa hitung, ini kapur ya, kapur tulis. Kalian bisa hitung permukaannya kan luas selimut silindernya ditambah luas penampang, itu disebut luas permukaan. Sekarang kalau kita potong ini ya, potong, maka kalian akan dapatkan dua permukaan baru ya, dua permukaan baru. Jadi akan bertambah besarnya luas permukaan. Kalau kita potong-potong lagi menjadi lebih kecil, maka akan lebih luas lagi permukaannya. Jadi jangan membandingkan luas permukaan dengan tidak adil ya. Jadi kalau membandingkan ini ketika utuh ini dengan setelah dipotong, dua-duanya kita bandingkan ya. Jadi kalau kita potong menjadi lebih kecil lagi, akan menjadi semakin besar luas permukaannya. Semakin besar luas permukaan itu semakin besar bidang sentuhnya, maka akan berakibat reaksi akan berlangsung lebih cepat ya, seperti ini. Jadi ketika dipotong-potong kecil, maka terdapat permukaan-permukaan baru ya. Ini kalau dipotong menjadi 8 ya, dipotong 2, ini potong 2, maka akan didapat ya kubus-kubus kecil dengan permukaan-permukaan baru ya. Jadi semakin besar luas permukaan ya, semakin besar bidang sentuhnya, semakin juga akan besar laju reaksinya. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ya. Ini ada jalanan tol, begitu teratur semuanya, dengan kecepatan juga yang ada aturannya, maksimal berapa gitu ya. Kemudian ini jalanan padat, ini di terminal pasar biasanya kayak gini nih. Perhatikan baik-baik, manakah yang memiliki peluang terjadi tubrukan antara satu kendaraan dengan kendaraan lain ya. Tentu ini akan memiliki kemampuan, bukan kemampuan ya, ini akan memiliki peluang ya, seperti ini tuh ya, kepalanya saling bersentuhan. Peluang untuk bertubrukan lebih besar yang ini, karena itu semrawut, tidak teratur, jaraknya pendek ya, maka peluang untuk bertubrukan menjadi lebih besar ya. Apa yang dimaksud dengan ilustrasi tadi? Semakin banyak jumlah zat yang terlarut dalam pelarutnya, artinya semakin besar konsentrasinya, maka juga semakin besar peluang untuk terjadinya tubrukan antar partikel karena padat ya. Semakin besar konsentrasinya
Ya seperti tadi ilustrasinya, semakin padatnya mobilnya, maka otomatis konsentrasi akan makin tinggi, itu disertai dengan laju reaksi juga akan makin besar ya. Kemudian tekanan ini berlaku untuk gas ya. Perhatikan gambar ini, jumlah gas di sebelah kiri dengan di kanan ini sama ya. Tapi yang di kanan kemudian diberi perlakuan ditekan. Menambah tekanan di ruang tertutup ini ya, berakibat apa? Berakibat jarak antar partikel ini akan menjadi lebih dekat ya. Kalau jaraknya makin dekat, tentu tubrukan antar partikel juga akan semakin besar peluangnya ya. Dengan demikian akan semakin besar juga laju reaksinya. Kemudian mengaruh suhu ya. Kalian mungkin pernah melihat air sedang dijerang mendidih di atas kompor, di atas panci misalnya, atau ketika kalian akan memasak mie instan misalnya, kalian kan harus mendidihkan air dulu ya. Kalian bisa bedakan ketika air itu dingin dengan air itu sedang mendidih. Kalian akan melihat air mendidih itu ngegolak gitu ya, jadi sangat aktif. Bahasa konsepnya adalah energi kinetiknya akan bertambah besar ketika suhunya naik. Dengan demikian akan semakin besar juga kemungkinan tabrakan antar partikel ini ketika suhunya naik. Maka dengan suhu naik, laju reaksi pun akan makin besar ya. Kita akan praktikumkan ini. Kemudian kalau kita rumuskan secara sederhana ya, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dirumuskan sebagai demikian. V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Ya, ini rumusnya sederhana. Nanti kita akan lakukan beberapa perhitungan sederhananya ya. Kemudian katalis ya. Katalis ini adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi ya. Sedangkan dia tidak mengalami perubahan. Tapi jangan lalu salah kaprah. Kalau ada yang bilang katalis itu tidak ikut bereaksi, itu tentu tidak benar ya. Justru dia ikut bereaksi, maka dia mempengaruhi reaksi ya. Jadi katalis ini ketika reaksi tidak bisa berlangsung dalam keadaan tanpa katalis, katalis ini menjadi salah satu bagian yang menjadi syarat mutlak agar reaksi bisa berlangsung. Maksudnya begini, misalnya di antara kalian ada yang saling suka gitu ya, biasa remaja kan, A suka dengan si B, tapi si A pemalu, si B juga demikian. Tentu perlu apa? Perlu media ya, mediasi. Maksudnya perlu macomblang begitulah ya. Nah, dengan jasa macomblang ini keduanya bisa diketemukan. Nah, katalis itu fungsinya seperti itu, macomblang. Ikut dia dalam reaksi ya, ikut dalam proses mempertemukan si A dan B, tapi setelah A dan B itu kemudian bertemu dan kemudian mereka saling mengutarakan isi hati mereka masing-masing, maka si katalis ini harus mundur, dia mah kembali sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi katalis itu ikut dalam reaksi, tetapi setelah reaksi selesai dia akan diperoleh kembali secara utuh ya, tidak kurang sedikit pun. Katalis ini ada yang sepase, ada yang tidak sepase ya. Sepase itu misalnya reaksinya cair, maka larutannya cair ya. Maksudnya katalisnya cair. Kalau misalnya reaksinya cair, katalis tidak sepase, misalnya katalisnya padat ya, logam misalnya. Nah, seperti itu ya. Sepase itu artinya dalam wujud ya, padat cair gas.
Kalau wujudnya sama dengan apa yang akan kita reaksikan, maka disebut katalisnya sepase, ya, gitu. Cara kerja katalis, ya, seperti tadi. Bagaimana si A dan si B yang dalam situasi biasa tidak mungkin dia bisa bertemu dan kemudian berbicara masing-masing, maka diperlukan orang ketiga, ya, macomblang itu. Ini juga sama, ya. Jadi kalau tadi macomblang menurunkan situasi yang mungkin tegang menjadi situasinya sangat kondusif, ini juga sama, ya. Suatu reaksi kimia itu berlangsung apabila energi pengaktifannya, energi aktivasinya mencukupi pada energi minimal agar reaksi itu berlangsung. Nah, fungsi katalis itulah menurunkan energi aktivasi atau energi pengaktifan, ya. Jadi semula harus begini energinya, misalnya dengan keadaan tertentu, maka dengan adanya katalis bisa diturunkan tingkat energinya, ya. Sehingga dalam keadaan dengan katalis itu reaksi bisa berlangsung, gitu ya. Seperti tadi, semestinya sulit sekali berdua itu A dan B itu berbicara, mengobrol, kemudian dengan adanya macomblang tadi sebagai katalis, maka itu bisa berlangsung secara kondusif, ya. Kemudian dari tadi saya berbicara tentang tubrukan, tentang tabrakan, ya. Tumbukan antar partikel itu menyebabkan reaksi kimia apabila tumbukan itu dengan tingkat energi minimal suatu reaksi bisa berlangsung. Tapi kalau energi minimalnya tidak tercapai, maka tidak mungkin reaksi itu bisa berlangsung, ya. Ini sebagai ilustrasinya. Jadi A dan B bereaksi, saling bertumbukan partikelnya. Dia kalau misalnya mencapai energi minimal untuk terjadi reaksi, maka terjadilah hasil reaksi. Tapi kalau tumbukannya tidak sampai pada energi pengaktifannya, maka tidak akan bereaksi. Anggap apa pisah begini, ya. Ini artinya tumbukan tidak sampai pada tingkat energi yang efektif, ya. Anggap biar tumbukan pun serangan-serangan begini, ya. Tapi kalau tumbukannya efektif, ya, maka dia akan bersenyawa. Itu maksudnya, ya. Syarat tumbukan efektif yang pertama adalah arah yang tepat, yang kedua adalah energinya yang cukup, ya. Ini pengertian energi aktivasi, ya. Sekalian baca. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap, ya. Jadi kalau ini sudah pernah kita bahas dalam dalam reaksi endoterm dan eksoterm, ya. Jadi kalau eksoterm itu melepaskan energi, ya, maka endoterm itu memerlukan energi, ya. Kita lihat ini grafik ini sudah pernah kita bahas. Kamu baca kembali, ini energi pengaktifannya. Baca kembali di reaksi endoterm dan eksoterm. Baiklah, kita kembali ke rumus yang tadi awal, yaitu tentang pengaruh suhu, ya. Kita punya dua rumus sederhana. V2 sama V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T, ya. Dengan masing-masing keterangan ada di sini. Ini delta T ini, ya. Setiap kenaikan suhu di sini mendadak, ya. Kita lihat langsung contohnya. Suatu reaksi kimia berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, 2 kali lebih cepat berarti N-nya sama dengan 2, ya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius T 10 derajat Celcius delta T, seperti itu. Kemudian jika laju reaksi pada suhu 20 derajat adalah X molar per detik. Nah, ini V1. Tentukan laju reaksi pada suhu 60 pada V2 yang ditanyakan. V2 sama V1 kali N per tadi rumusnya apa?
T2 min T1 per delta T ya. T2 min T1 60 kurang 20 40 per ini delta T sebetulnya 10 ya. Yang kita masukkan maka akan kita dapat 16 molar per detik. Contoh kedua, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Sekali lagi N sama dengan 2 ya. Pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, ini delta T ya. Jika laju suatu reaksi pada 15 derajat Celcius itu A molar per detik, berapa laju pada 45 ya. Jadi pada 15 derajat Celcius itu lajunya adalah A molar per detik. Ditanyakan berapa kalau pada 45 ya. Nah, rumusnya yang tadi ya. V2 sama dengan V1 kali N-nya 2, 45 itu suhu akhir, min 15 per delta T-nya 10 ya. Maka akan kita dapatkan 8 molar per detik. Itu contoh kedua. Ya, contoh ketiga, suatu reaksi kimia berlangsung pada 30 derajat memerlukan waktu 40 detik. Nah, perhatikan pada 30 derajat T1 ya. Waktu yang diperlukan itu 40 detik. Ya, ini T kecil, T1 waktu nih 40 detik. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, ini ya. Reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat, berarti N-nya juga 2 ya. Tentukan waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 50. Nah, waktu pada 50 derajat Celcius ya, rumusnya seperti tadi ya. Ini yang diketahui adalah waktu ya. Kalau pakai rumus waktu ini datanya kurang memadai, maka kita masih pakai V ya. Dimana V ini laju ini berbanding terbalik terhadap waktu ya. Sehingga V1 sama dengan seperti T1 ini seperti T1 kali N pangkatkan yang seperti tadi ya. T2 nya adalah 50, T1 nya adalah 30. Jadi 50 kurang 30 20 ya. Per setiap kelipatan tadi 10 derajat, ini per 10 ya. N-nya 2 kali tadi, maka kita dapatkan 0,1 molar per detik ya. Sehingga waktu yang diperlukan adalah T adalah 1 per V ya. Tinggal 1 per 0,1 10 detik ya. Maka akan kita dapatkan waktu yang diperlukan pada suhu 50 derajat Celcius itu sebanyak 10 detik. Demikian beberapa latihan yang bisa para siswa pelajari ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.